Let's agree dalam bulan ini. Amin. Kita akan lihat tuaian besar-besaran dan Alkitab berkata bahwa that the harvest time is the end time. Yeah, the harvest is the end time. And the angel also will be working actively gitu. Ya, dalam Matius pasal 13 dikatakan para penuai itu di akhir zaman, penuaian itu di akhir zaman, tapi para penuainya juga adalah malaikat-malaikat. So the angel, malaikat akan terlibat dalam penuaian. Nah, itu sebabnya peranan kita penting untuk kita berdoa hari-hari ini. Amin. Ya, berdoa buat saudara-saudara kita yang muslim. Bangun hubungan, bersahabatlah dengan mereka. Jangan eksklusif. Kalau punya teman-teman muslim, bergaullah dengan mereka. Sungguh-sungguh, tawarkan diri apa yang bisa dibantu, apa yang bisa didoakan dalam bulan puasa ini buat mereka. So, ya, rendahkan diri kita, masuk. Ya, tanggal 18 saya sudah berangkat ke Pangandaran. Iya, ke Pangandaran sampai tanggal 22. Saya akan bawa anak-anak Destiny, ada 20-an lebih yang usia Lemuel, SMP, SMA untuk misi di sana selama 3 hari. That's gonna be fun betul-betul ya. Dan sebetulnya ya itu baru kemarin saja saya pas pulang dari pelayanan dari Bandung mampir di Pangandaran dan berdoa. Saya bilang Tuhan kita mesti buat apa gitu. Karena suku Sunda, Sundanese tribe is the largest unreached tribe in the world. About 40 over million people, just this one tribe alone. Cuma satu suku ini aja. So if you talk about mission, then the Sundanese is the largest mission field in the world. Kalau kau bicara tentang ladang misi, suku Sunda adalah ladang misi terbesar. Dan Pangandaran adalah salah satunya, gitu. Ya, jadi yang lalu waktu saya ke sana, terus banyak berdoa dan senang. Paling tidak saya bisa, I can activate my Sundanese language again. Saya bisa mengaktifkan bahasa Sunda saya lagi. Jadi saya jalan sambil cari tempat waktu itu buat retret, buat tempat tinggal, buat mission trip ini dan saya ketemu dengan banyak orang-orang Sunda dan ketemu key people-nya, orang-orang kunci di Pangandaran dan senang karena saya bisa ngomong Sunda jadi naik motor sama mereka kemana-mana di pedalaman dan saya tanya-tanya di mana ada panti asuhan Muslim di sini di Pangandaran dan kita ketemu panti asuhan yang besok ini sekitar 80-an lebih di panti asuhan ini Muslim semuanya karena memang Muslim dan mereka terima saya well karena saya bisa bahasa Sunda ngobrol sama mereka. So cuman kita akan undang 50-an lebih anak-anak SMP SMA-nya untuk datang ke tempat di villa di mana kami tinggal di Pangandaran dan kami akan bagi-bagi seragam SD, SMP dan SMA. Ya, gitu. Jadi nanti dari saudara yang mau donate, mau kasih gitu baju SMP, SMA, silahkan nanti dibawa ke sini atau sudah mau nyumbang duitnya kita belikan seragam juga oke, begitu. Kita encourage anak-anak Destiny untuk mereka donate ya dari uang mereka memberi untuk beli seragam yang kita akan bagikan buat mereka dan saya rindu bisa terus berkelanjutan kita punya hubungan dengan panti asuhan ini untuk bisa menjangkau mereka. Amen. So thank you friends, that was powerful dan oke, bersama-sama lihat dalam Alkitab kita, Bilangan pasal yang ke-10. The book of Numbers chapter 10. The book of Numbers chapter 10, verse 1 and 2. Ya, Bilangan pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Saya bacakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Ya. Jadi tujuan nafiri, tujuan trompet, tujuan sangkakala di dalam ayat ini secara spesifik ada 2 hal. Ya, there's 2 purpose for the trumpet sound. Jadi kalau dalam bulan-bulan ini sekali lagi minggu lalu kita sempat lihat tentang di berbagai negara tentang sound of trumpet in the sky. Ya, bunyi sangkakala di berbagai negara yang kita dengar dan it is a sign of the time. Itu merupakan tanda
bukan cuma tanda kita sedang hidup di akhir zaman, di mana kita hidup sekarang ini. Nah, akhir zaman bukan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Ya, end time is not something scary, karena biasanya kalau kita bicara tentang akhir zaman, kita langsung berpikir tentang kitab Wahyu, ada naga yang muncul dari laut, ya, dengan taringnya, gitu, beruang yang punya sayap terbang, dan kita baca itu, ya, merinding semua, gitu, karena scary, sounds scary when we read the book of Revelation about the end time, tentang akhir zaman. Tapi buat kita gereja, sekali lagi, we have victorious eschatology. Ya, kita punya akhir zaman yang penuh dengan kemenangan, gitu, amin. Ya, jadi bukan sesuatu yang menakutkan, karena akhir zaman itu berarti masa tua yang besar, amin. Katakan sama-sama, masa tua yang besar. Oke, akhir zaman berarti masa tua yang besar, di mana kita akan lihat the end time harvest come into the kingdom of God. Nah, kalau bicara tentang tua yang besar di negara kita, maka kaum Kedar, saudara-saudara kita yang Muslim, itu akan menjadi tuayan yang paling besar, ya, yang akan masuk dalam kerajaan Allah di hari terakhir ini, gitu. Nah, kemudian bukan cuma itu, bukan cuma tuayan besar ini, tapi juga exciting. Kenapa? Karena gereja Tuhan akan betul-betul yang dipakai Tuhan untuk menuai. Kita akan dilibatkan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa ini di hari-hari terakhir ini, gitu. God will involve us in what He's doing in harvesting the soul. Kita akan dilibatkan Tuhan. Ya, dilibatkan Tuhan. Mau saudara dilibatkan Tuhan? Halo? How do you like God involve you in what He's doing? Amen. Kalau Jokowi telepon saudara dan bilang, Pak Yesaya, saya mau mantu, bisa nggak bantu, gitu, bantu mempersiapkan jadi IO-nya, gitu, di acara mantuan anak saya ini. Gitu. Tentunya Pak Yesaya tidak akan menolak dan berkata, oh, maaf Pak Presiden, saya sibuk sekali. Saya yakin tidak akan begitu. Responnya adalah, siapa? Kehormatan besar untuk bisa mempersiapkan pernikahan anak seorang presiden Indonesia. Dilibatkan gitu loh. Cuma dilibatkan gitu. Ya. Dan itu yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia melibatkan kita. Jadi seharusnya kita merasa honor, kita merasa sangat terhormat karena Tuhan melibatkan kita. Amin. So, serahkan diri saudara, make available. Tadi doa friends buat kita semua adalah menyediakan diri kita. Ya, ada dua tujuan dari nafiri dalam ayat ini yang saya yakin ini prophetically kita lihat di mana kita sedang berada. Yang pertama adalah bunyi nafiri dipakai untuk mengumpulkan umat. Kalau sudah baca seterusnya dalam pasal yang ke-10, bilangan ini mengumpulkan seluruh umat ke dalam kemah pertemuan, and the camp of meeting. Kemah pertemuan. Kemah pertemuan, bait suci itu bukan cuman untuk rakyat itu ketemu dengan Tuhan, tetapi juga rakyat ketemu satu dengan yang lain. Jadi kalau saudara kumpul di sini hari ini bukan cuman saudara tujuan utama adalah ketemu dengan Tuhan. It's a camp of meeting, kemah pertemuan disebutnya itu. Ya, kemah pertemuan. Untuk saudara tujuan datang sini ketemu dengan Tuhan. Bukan ketemu pastor saya pertama. Tapi ketemu dengan Tuhan. Amen. Katakan sama-sama, ketemu dengan Tuhan. Nah, that the goal of the worship seperti pagi ini adalah you meet God personally. Engkau kenal, ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Tapi yang kedua adalah ini, waktu untuk kita ketemu satu dengan yang lain. Meet one another. Nah, dalam meeting one another inilah saudara yang disebut di sini dikatakan memanggil umat Israel untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. So, it's a call to meet with God setiap kali kita mendengar suara nafiri. Tapi yang kedua adalah ini, it's a call to war. It's a call to war. Panggilan untuk menyiapkan diri untuk kita pergi berperang. Amen. A call to war, not just call to meet with God when we hear the sound of the trumpet, but also a call to war.
dikatakan di sini, menyuruh laskar-laskarnya untuk berangkat. Siapa laskar-laskar itu? We all are the soldier of Christ. Kita semua adalah tentaranya Tuhan itu. Amin. Coba bilang sebelah saudara, kamu adalah tentaranya Tuhan. Amin. Kamu prajuritnya Tuhan, kamu tentaranya Tuhan. Amin. Ya, so it's called. Jadi ketika kita kumpul seperti ini, ya kita kumpul di sini untuk meet with God. Tapi yang kedua adalah ini, kita kumpul di sini untuk strategize, equip, mobilize as an army of the Lord. Sebagai pasukan tentara Tuhan di akhir zaman, ya, yang siap untuk menjarah, to plunder the soul, untuk kita menjarah jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Amin. Saudaraku, kita adalah tentaranya Tuhan. Coba lihat beberapa key, saudaraku, beberapa ayat. Coba lihat 2 Timotius pasalnya yang kedua. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Oke, dikatakan ikut menderita sebagai prajuritnya Tuhan. That's our call. Nah, ini kata ini mungkin tidak disukai oleh orang-orang yang suka dengan teologi kemakmuran. Kata ikutlah menderita, itu kata yang tidak disukai. Tapi itulah prajurit, itulah tentara Tuhan, itulah panggilan Tuhan buat kita semuanya. Amin. Ikut menderita. Nah, sebagai prajurit Tuhan, salah satu kualifikasinya adalah ini, dia harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. As a soldiers of Christ, if you want to win the battle, you have to be settled and finished with yourself. Kamu harus selesai dengan dirimu sendiri. Artinya dipakai kata gini, seorang prajurit yang sedang bertempur, berjuang, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Nah, kalau tentara masih stres dengan mikirin, gue kawin enggak ya? Terus gue makan besok dari mana ya? Gitu loh. Karena dia mikir makan besok dari mana, bisa-bisa senjata yang mestinya alat untuk memerangi musuh dia jual. Karena dia belum selesai dengan dirinya. Makanya kita lihat banyak tentara jadi backing mafia. Kenapa? Karena tentara belum selesai dengan dirinya. Nah, ini tanggung jawab pemerintah tentunya, ya. Dan bersyukur terakhir saya lihat gaji TNI dinaikkan sama-sama pemerintah Jokowi, ya. Muldoko yang memperjuangkan itu, ya, Panglima TNI kita. Nah, bersyukur tujuannya adalah ini, supaya nggak perlu lagi TNI tentara ini jadi backing narkoba, backing dealer penjual obat, minuman keras, prostitusi, yang mana sekarang banyak terjadi. Sudah pergi ke Papua, itu klub malam semuanya di backing, sulit ditutup. Kenapa? Di backing sama TNI. Kenapa lakukan itu? Karena TNI belum selesai. Tentara ini belum selesai dengan dirinya. Dia masih pusing dengan penghidupannya. Pusing mikirin awake dewe. Saudaraku, bagaimana kalau engkau masih pusing ngurusi awakmu dewe, gimana kamu bisa pusing ngurusi negaramu? Amin. Sebabnya kualifikasi prajurit adalah ini. Kamu harus sudah selesai dengan dirimu, supaya kamu bisa fokus selesaikan tugas negara. Amin. Selama saudara belum selesai dengan dirimu, engkau tidak akan pernah mikirin jiwa-jiwa, percaya saya. Tidak akan pernah berpikir tentang komunitasmu. Kamu tidak akan pernah berpikir untuk kotamu. Kamu tidak akan pernah berpikir bahkan untuk orang tuamu. Kamu tidak akan berpikir apalagi untuk bangsamu. If you are not finished with yourself, you will never think about others. Gak akan pernah.
Itu sebabnya kamu harus selesai dengan dirimu. Amen. Kalau masih terus dikit-dikit kecewa, dikit-dikit tersinggung gitu, kamu belum selesai dengan dirimu. Dan kamu tidak akan mungkin bisa memikirkan energimu, emosimu, hatimu diarahkan bagaimana memikirkan jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Harus sudah selesai dengan diri saudara. Tuhan ingin kita selesaikan masalah-masalah pribadi kita supaya kita bisa mulai bertempur untuk orang lain. Oh ya, kalau kamu masih bertempur untuk dirimu sendiri, if you still struggling, warfare, fighting about your own personal life, then how you gonna fight for others? Itu sebabnya Tuhan ingin kita breakthrough, mengalami terobosan dan kemenangan. Amen. There's a call to meet with God. Ada panggilan untuk ketemu dengan Tuhan di kemah pertemuan. Tapi juga sound of the trumpet. Ini adalah sebuah panggilan, call to war. Panggilan untuk bertempur. Panggilan untuk berperang. Karena itulah kita adalah prajurit. Cuma sayang prajurit-prajurit kita sekarang ini, saudaraku, tidak memakai senjatanya, tapi malah dijual senjatanya. Bukan cuma tidak pakai senjatanya dia jual, perlengkapan senjata dijual. Pistolnya dijual sembarangan. Sehingga ketika dia sedang ada dalam peperangan, dia menjadi korban, dia become a victim dengan mudah sekali. Oke? Seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-11 dan 12. Yuk baca sama-sama Efesus 6 ayat 11 dan 12. 1, 2. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. This is our fight. Ini peperangan kita. Ya. Say put on the whole armor of God. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, the good news-nya adalah ini, kabar baiknya adalah ini. Yes, we are in the battle. Ya, kita sedang ada dalam pertempuran. But the good news-nya adalah ini, we know who win the battle. Kita sudah tahu siapa yang memenangkan pertempuran ini. Amin, saudaraku. Kita tahu bahwa iblis bukan pemenangnya. Kitalah pemenangnya. Karena Yesus Kristus telah memenangkan pertempuran itu 2000 tahun yang lalu. Untuk kita. Sehingga kita lebih daripada pemenang. Karena kita ada di dalam Yesus. Amin, saudaraku. Oke. So, kita tahu siapa pemenangnya. Nah, Tuhan sudah berikan semua yang kita perlukan untuk kita memenangkan pertempuran dalam hidup ini. Dia sudah berikan semua. Dia berikan perlengkapan senjata kita. Nah, tadi saya katakan, kalau kita belum selesai dengan diri kita, yang terjadi adalah ini. Perlengkapan senjata yang Tuhan sediakan buat kita, bukan cuma kita tidak mengenakan perlengkapan senjata itu, tetapi kita malah menjualnya. Kita malah menyerahkannya senjata itu ke dalam tangan musuh. We give our weapon that God gave to us into the hands of the enemy. Yang mana Tuhan rancang senjata yang diberikan untuk kita membunuh musuh. Tetapi justru senjata yang Tuhan rancang diberikan pada kita untuk kita membunuh musuh. Kita bukan cuma tidak memakainya, tetapi kita juga menyerahkannya, menjual senjata itu ke dalam tangan musuh. Yang kemudian musuh pakai itu untuk menghancurkan kita. How do we give our weapon to the hand of the enemy? Sin and disobedience is how we give away the armor of God and the weapon that God gave to us. Dosa dan ketidaktaatan. Itu cara bagaimana kita menyerahkan perlengkapan senjata yang Tuhan berikan buat kita untuk bunuh musuh. Tapi kita menyerahkannya ke tangan musuh senjata itu. Dan berkata, musuh ini senjata, bunuh saya. It's actually committing suicide.
Nah, banyak orang Kristen sebetulnya sedang melakukan bunuh diri. Ketika engkau hidup dalam dosa, engkau sedang melakukan bunuh diri. Ketika engkau hidup dalam ketidaktaatan, when you are living in disobedience, then you actually are in the position of allowing the enemy to kill you. Kau sudah mengizinkan musuh untuk membunuhmu. When you live in disobedience. Suicide. Tangkap enggak kira-kira maksud saya? Tuhan kasih kita pedang. Tuhan kasih kita senjata. Tuhan rancang senjatanya untuk bunuh musuh. Tapi yang kita lakukan adalah ini. Kita bukan cuma tidak memakai senjata itu, tapi kita memberikan senjata itu ke dalam tangan musuh. Kita serahkan ke tangan musuh senjata tersebut. Dengan berkata demikian, kita berkata, okay, kill me. Karena kita sudah gak punya senjata untuk bunuh musuh. Itu yang dosa lakukan. Itu yang ketidaktaatan lakukan. Jadi kalau saudara kalah dalam hidup ini, itu bukan karena Tuhan menginginkan saudara kalah. Tapi oleh karena kita tidak menggunakan resources. If we live defeated life, it's not because God want us to live a defeated life. But because we are not using the resources, we are not using the weapon that God give to us. Kenali musuh kita. Nanti kita akan bahas itu di sesi yang lain, minggu yang lain. Ya, saya ingin fokus ke sini karena ini prophetically Tuhan kita sedang ada di sini secara spiritual. Jadi musuh-musuh kita diberitahu di sini, kenakan, put on. Ya, put on. Artinya Tuhan tidak akan mengenakannya buat kita, kita yang harus mengenakannya. Oke? Kalau kamu masih bayi, ya orang tuamu yang pakaiin baju buat kamu. Ya, orang tuamu yang pakai celana dalam buat kamu. Orang tua kamu yang pakaiin kaos kaki buat kamu. Kalau kamu masih bayi dan masih kecil. Tapi kalau umur 17 tahun, kamu telanjang ke sana kemari dan berkata, loh kok kamu telanjang? Habis mamaku gak pakaiin celana dalam sama aku. Itu kamu orang gak waras. Bukan cuma bodoh, tapi kamu orang gak waras. Tangkap maksudnya? Ya, papa mama tanggung jawabnya adalah ini. Sediain celana dalam, beliin buat kamu gak usah mikir beli. Gak usah mikir beli baju, gak usah mikir beli celana, orang tuamu yang beliin buat kamu. Tapi kalau kemudian kamu masuk angin, kamu telanjang, digigit nyamuk. Itu bukan karena orang tuamu kejam, enggak. Karena kamu tidak mengenakan apa yang orang tua kamu sudah beli buat kamu. Dan itu yang banyak orang Kristen lakukan sebenarnya. Itu yang banyak gereja lakukan. So, kunci kemenangan dalam peperangan rohani, dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan korporat, bagi keluarga, kota dan bangsa, peperangan bagi diri sendiri atau bagi orang lain, ada pada satu kata penting, yaitu kata knowing. Coba kita baca itu sama-sama. Ya, 1, 2. Kunci kemenangan dalam peperangan rohani, dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan korporat, bagi keluarga, kota dan bangsa, atau peperangan bagi diri sendiri atau bagi orang lain, ada pada satu kata penting, yaitu kata knowing. The victory in life. Secara pribadi, kau berperang untuk keluargamu, berperang untuk komunitasmu, untuk kotamu, untuk bangsamu. Nah, tentunya Tuhan ingin kita berperang bukan cuma untuk diri kita sendiri. Kita mulai berpikir, kita berperang untuk keluarga kita ya. Supaya mereka hidup dalam kemenangan. Amen. Berperang, saya berperang untuk anak-anak saya. Untuk memastikan anak-anak saya berjalan dalam destiny Tuhan. Saya berperang tiap hari, berdoa cover mereka, saudaraku. Ya, mereka at the end, mereka pun harus berperang untuk diri mereka sendiri. Tapi saya ingin mereka berperang untuk generasi mereka kemudian. Supaya generasi mereka hidup dalam kemenangan. So, ketika kamu berdoa, berperang bukan cuma untuk dirimu sendiri. Okay. Tapi kata kuncinya hidup dalam kemenangan, dalam a call to war ini, saudaraku, in the battle adalah ini, kata knowing. Katakan knowing. Mengenal, saudaraku, itu kata kuncinya. Nah,
Ini kata yang sangat penting sekali. Mengenal Tuhan menentukan bukan hanya menang atau kalah dalam hidup. Tapi mengenal Tuhan juga menentukan mati dan hidupmu. Mengenal Tuhan menentukan bukan hanya engkau menang atau kalah dalam hidup ini, tetapi juga menentukan mati dan hidupmu. Hosea pasalnya yang keempat ayat yang keenam. Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Hosea 4 ayat yang ke-6. Baca sama-sama ayat ini. Hosea 4 ayat yang ke-6. 1, 2. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. My people destroy because lack of knowledge. Umatku binasa, umat Tuhan, orang Kristen binasa. Karena apa? Bukan karena setannya hebat, bukan masalahnya besar, tapi binasa karena ini, karena kurang pengenalan akan Tuhan. Lack of knowledge of who God is. Kurang pengenalan akan siapa Tuhan itu. That's why the key to live in victory, kunci kemenangan dalam hidup ini ada pada kata ini, knowing, mengenal. Ya. What you do not know can kill you. Apa yang tidak kamu kenal bisa membunuh kamu. Ya. Karena kurang tahu, kurang kenal. Narkoba itu apa? Akhirnya coba-coba. Nah, akhirnya banyak orang yang mati karena narkoba. Binasa. Kenapa? Karena cuma ingin tahu. Kenapa ingin tahu? Karena memang tidak tahu. Banyak orang coba-coba dengan pornografi sampai akhirnya mati potensinya dia. Mati semua hati nuraninya dia. Moralnya dia. Kenapa? Ingin coba-coba. Tidak tahu strategi cara musuh bekerja untuk menghancurkan. So knowing is the key. The key. Umatku binasa karena kurang mengenal, bahkan tidak mengenal Allah. Sebab engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka Tuhan berkata, aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mengenal Tuhan, ini menentukan. Mengenal siapa Tuhan menentukan bahkan penyembahan dan ibadahmu. Karena Yohanes pasal yang keempat dia berkata, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Yesus bilang, tapi kau menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Artinya sangat mungkin sekali kamu beribadah, kamu menjadi bagian sebuah agama, kamu beribadah dalam sebuah gereja, tapi dalam waktu yang sama kamu tidak mengenal Tuhan yang kamu sembah. Kamu hanya menyanyi, kamu hanya melakukan ritual, tapi kamu tidak mengenal Tuhan yang kamu sembah. Korintus adalah sebuah kota di mana masyarakat sangat religius. Ya, mereka sangat fanatik dalam ibadah. Mereka bawa korban sesajen di tempat-tempat umum. Bahkan ada tempat mesbah untuk Allah yang tidak dikenal. God that they do not know. They worship the God that they don't have a clue who He is. Nah, itu yang terjadi dengan banyak sekali orang-orang Muslim sebenarnya. Banyak orang Muslim yang bisa sholat, bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau ditanya apakah mereka mengerti, hampir sebagian besar di antara mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Mereka cuma merasa mereka sangat happy dan bahagia, cuma bisa membaca Al-Quran saja dan bisa menyanyikan Quran dalam ibadah, dalam sholat tarawih mereka. Bisa mengucapkan rafalan-rafalan itu. Mereka sudah happy sekali. Kenapa? Karena mereka punya konsep bahasa Arab adalah bahasanya Tuhan dan bahasa yang kudus. Tapi dalam waktu yang sama mereka tidak kenal siapa Tuhan yang mereka sembah sebenarnya. Ya. Mengenal itu kata kunci sekali lagi untuk saudara hidup dalam kemenangan. Mengenal siapa Tuhan. Nah, banyak orang Kristen tahu Tuhan tetapi belum mengenal Tuhan. Banyak orang. Ya, tahu, cuma tahu saja tapi tidak mengenal Tuhan itu.
Ginosko itu dalam bahasa Yunaninya, katakan ginosko. Okay. Ginosko dalam bahasa Yunani yang artinya adalah mengenal lewat mengalami Tuhan pribadi. Lewat pertemuan dan pembicaraan yang intim dan akrab. Knowing God intimately, experientially. Itu arti kata ginosko. Ya. Jadi banyak orang yang tahu Yesus tapi tidak kenal Yesus. Dalam pengertian ginosko, karena mengenal Yesus artinya adalah ini. Engkau mengalami Yesus secara pribadi, engkau mengalami lewat ketemu, mengalami lewat meluangkan waktu secara akrab berbicara dengan dia. Engkau tidak mungkin kenal seseorang tanpa engkau ketemu. Tidak mungkin kenal seseorang tanpa melibatkan waktu yang kau luangkan untuk bersama dengan orang tersebut. Engkau tidak mungkin bisa kenal seseorang tanpa engkau berkomunikasi dengan orang tersebut. This is how you know God. By meeting God personally. Encountering who He is. Talk to Him. Spend time with Him. Experience Him personally in your life. That's how you know God. That's what ginosko in the Greek word for knowing men. Itu artinya untuk mengenal. Bukan cuma tahu sebagai sebuah fakta agama dan informasi. Tapi sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan itu. Amin, saudaraku. Kenali siapa Dia. Nah, this is the key untuk saudara hidup dalam kemenangan. Yang pertama adalah ini, knowing God. Lihat, Zefanya pasalnya yang ketiga. Zefanya chapter 3 in verse 16 and 18. Zefanya. Ya, kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem. Ambil kata Yerusalem buat diri saudara, buat keluarga saudara, ya, buat kota saudara, buat bangsa kita. Ambil kata Yerusalem itu, aplikasikan begitu. Dan dengar Tuhan berkata, janganlah takut hai Sion. Siapa Sion itu? Sion itu adalah gerejanya. Sion adalah tempat di mana Daud dia mendirikan tahta kerajaannya. Ya, siapa Daud? Bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Jadi Sion itu adalah di mana Yesus memerintah sebagai raja, itu adalah Sion. Sion adalah tempat di mana Yesus dia duduk di sana memerintah dan berdaulat penuh. Itulah Sion. Jadi ketika dia berkata, janganlah takut hai Sion. Dia sedang berkata kepada saudara, kita semuanya, jangan takut kalau engkau memerintah. Kalau Yesus memerintah dalam hidupmu sebagai raja, kalau Yesus berdaulat dalam hidupmu sepenuhnya, kalau Yesus yang memimpin, memerintah seluruh total hidupmu, dia berkata engkau adalah Sion. Dan dengar Tuhan berkata, janganlah takut hai Sion. Karena ini musuh. Cara musuh pertama melumpuhkan iman kita adalah dengan ini, dengan menebar rasa takut. Minggu ini saya broadcast dari 1 Petrus pasal yang kelima. Dikatakan bahwa si iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling mengaum. Sudah tahu mengapa mengaum? Dia mencari orang yang dapat ditelannya. Enggak dibilang digigitnya. Karena memang iblis. Ya, di Afrika itu pemburu mereka tahu. Jadi kalau mereka mendengar auman singa, itu mereka tahu. Berarti itu singa yang tua. Aumannya itu yang membuat orang takut. Itu caranya setan bekerja seperti itu. Ya, ketakutan. Tapi sebenarnya iblis itu singa ompong yang gak bisa menggigit. Makanya dia cari orang. Ketika orang ketakutan mendengar suara aumannya itu, dia udah lumpuh begitu, sehingga datang tinggal menelan dia aja. Setan itu singa ompong. Yang senjata yang dia pakai adalah membuat kita takut dalam hidup ini. Fear is the weapon of the enemy to cripple our faith.
Ya, dia singa ompong. The devil is like a lion, have no teeth. Ya, ompong itu apa bahasa Inggrisnya? Hah? Apa ompong bahasa Inggrisnya? Lion, ompong lion. Ya, lion with no teeth. Singa ompong gitu. Ya. Coba bilang sama-sama, iblis, kamu singa ompong, tidak punya gigi. Amen. Jangan takut, saudaraku. Dia nggak akan bisa gigit saudara karena dia nggak punya gigi. Senjatanya dia cuma auman yang bikin kita takut. Nah itu cara kerjanya setan adalah seperti itu. Nah jangan takut hai Zion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu, perhatikan kalimat ini, ada di antaramu sebagai apa? Pahlawan yang memberi kemenangan. The Lord God's in the midst of you as the mighty one, pahlawan. Dia jenderal yang memberi kemenangan kepada kita. Nah, the key to victory in battle adalah in knowing who God is. That God is the mighty one that give you the victory. Mengenali Tuhan sebagai panglima kita, sebagai pahlawan kita yang memberi kemenangan kepada kita. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Dia mengambil malapetaka dari antaramu. Amin. Saudaraku. Nah, lihat Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Joshua chapter 5. Katakan sama-sama, Tuhan Allahku ada di dalamku sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia membaharui aku dalam kasih-Nya. Amin. Ya, dia di dalammu, ingat itu, dia pahlawan. Jadi pulang dari sini, saudara tidak lagi keluar sebagai pengecut, korban yang takut dan kalah. Tapi saudara, di dalammu engkau punya pahlawan yang akan menjadikan engkau sebagai pahlawan. Amin. Saudaraku, dia ada di dalammu. Nah, lihat Yosua pasal yang kelima, ayat 13 sampai 15. Pasal yang keenam, itu adalah strategi Tuhan berikan kepada Yosua bagaimana menaklukkan Yeriko. Ya, Yeriko sebagai sebuah kota yang berkubu, ini adalah tanah perjanjian, warisan yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang Tuhan berkata, duduki kota itu, rebut itu. Tuhan bilang, aku berikan tanah perjanjian kepada kamu, I give you the promised land, but you still have to go and possess it. Aku beri tanah perjanjian buat kamu, tapi kamu tetap harus pergi mendudukinya, mengambilnya, merebutnya. Tangkap maksudnya ya, saudaraku. Ya. Aku ingin kamu hidup diberkati, tapi kamu harus pergi mengambil berkat itu. Merebut berkat itu, mendudukinya. Ketika Tuhan bilang kepada bangsa Israel, negeri yang aku janjikan negeri yang berlimpah dengan susu, berlimpah dengan madu. Apa artinya itu? Apa itu berarti mereka datang situ tahu-tahu susu datang sendiri? Atau tahu-tahu madu ada di rumah mereka? Apa seperti itu? No. Mereka masuk ke tanah perjanjian, itu artinya mereka harus berternak, kasih makan sapi, perah susunya, tapi sapimu akan sangat diberkati. Israel punya teknologi luar biasa, punya dairy technology that's amazing di Israel. Salah satu the best agriculture, ya pertanian yang the best di dunia itu adanya di Israel. Kalau saudara ingin jadi ahli pertanian, berangkat studi di Israel. Karena agriculture mereka paling keren di dunia, itu Israel kalau pertanian. Ya.
Paling hebat. Jadi waktu dia bilang, aku berikan negeri yang berlimpah susu dan madu, itu artinya kamu akan masuk bukan malas-malasan di sana. Kamu akan kumpulin kotoran sapinya, kamu harus perah susunya, kamu harus kasih makan, dan berpikir bagaimana ini sapi bisa sehat, didoakan sapinya. Menikmati madu. Itu berarti ada kemungkinan kamu akan disengat oleh lebah. Bukan berarti madu akan datang. A nation, a land full with milk and honey. That means there's a possibility that you will be bitten by the bee. Because the honey will not come into your table. But you have to take it. And you have to fight with the bee probably. To take the honey. Amen. Ya, Tuhan menjanjikan sukses. Ya, Tuhan menjanjikan kau hidup diberkati. Yesus datang hidup berkelimpahan buat kita. Dia janji buat kita akan jadi orang-orang yang jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita akan jadi orang yang punya hikmat 10 kali lipat seperti Daniel, lebih daripada bangsa kafir manapun juga. Tuhan sudah berikan semua untuk kita. But still we have to go and possess it. Kita harus pergi masuk ke sana, duduki dan rebut itu. Amin. Ya. Tidak bermalas-malasan, saudaraku. Enggak. Sasha menyelesaikan SMA dan S1-nya less than 5 years di Amerika. High school and bachelor in less than 5 years. Nah, itu bukan tanpa dia malas-malasan, enggak. Itu masih dia bekerja. 1 minggu 14 jam dalam 1 minggu dia bekerja di kampus itu. Disuruh bayangkan, dia hampir tidak punya social life. Sampai teman-temannya bilang, kamu ini aneh banget. Aneh banget hidup kamu ini, nggak suka diajak party, nggak pernah, cuma kerjanya, cuma di kampus, balik ke apartemennya dia, kerja, habis kuliah dia kerja di kampus, pulang malam ke library, dia kerja, dia belajar untuk selesaikan less than 5 years. Hasilnya adalah ini, dia menikmati tanah perjanjian, yaitu berkat dari kerja kerasnya ini. Saya 3 minggu sekarang di Surabaya, tawaran pekerjaan banyak sekali. Bingung dia mau pilih yang mana. Tawari 1 tahun di Singapore International School in Surabaya. He was offered a job, Sasha. Tapi dia belum ambil yang 1 tahun itu, karena dia masih kejar Kolombianya untuk 1 tahun lagi. Dan dia dapat offer 3 minggu kerja, saudaraku. 3 minggu kerja cuma untuk jadi trainer, untuk jadi pelatih di debate team. My daughter was hired for 3 weeks in Surabaya, in Singapore International School there, to be a trainer, coach for debate team, because they're gonna have a debate competition in Kuala Lumpur, the 23rd. Tanggal 23 ada kompetisi debat di Kuala Lumpur. Dan Syasa 3 minggu digaji khusus. Dan kalau menang di KL, dia akan ke Yale, bawa tim ini ke Yale di Amerika untuk debat tim. Tadi tanya, mau gaji berapa? Saya bilang, well, saya nggak punya standar gaji. Kamu lihat dulu aja pekerjaan saya. Dan kemudian orang Kanada, prinsipal sekolahnya ini, dia bilang oke. Dan dia digaji $1,000 3 minggu. That's not bad, huh? $1,000 per 3 weeks. That's not bad. Ya. 3 minggu $1,000, berarti 13 jutaan. That's a promised land. Tapi jangan lihat 13 jutanya. Lihat dia selama 5 tahun SMA dan kuliah dia. Hard work. Amin. Ya, bukan berarti bermalas-malasan, enggak ada itu. Nah, coba lihat bersama dalam Yosua pasal yang kelima, 13-15 ini. Jadi ini pasal yang kelima, karena pasal yang keenamnya Yosua, dia kelilingi kota Yerusalem. Nah, di sini strategi peperangannya Tuhan kasih. Hasil daripada encounter Yosua ini. Pasal yang kelima ayat 13-15. Lihat. Ketika Yosua dekat Yeriko, jadi belum masuk ke Yeriko. Okay?
dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Siapa ini? Saya banyak bilang Tuhan Allahmu dialah pahlawan yang memberi kemenangan kepadamu. Siapa pahlawan yang memberi kemenangan? Yesus Tuhan kita. Dia jenderal kita, dia panglima perang kita. Amin. Ya, yang menginjak kepala si ular dan menghancurkan kerajaan kegelapan. Yesus Tuhan kita. Ya. Nah di sini, saudaraku, pria ini, seorang laki-laki yang berdiri di depannya dengan pedang terus di tangannya ini disebut the pre-incarnate Christ. Kristus yang sebelum menjelma menjadi manusia. Ini yang dilihat sama Yosua di sini. Coba lihat, dengan pedang terhunus di tangannya, Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya. Yosua nggak kenal siapa orang ini, ya, jadi dia tanya. Karena dia berpikir cuma kawan atau lawan, makanya dia bilang gini, kawankah engkau atau lawan? Jadi berpikirnya cuma itu, kawan atau engkau lawan. Jadi kalau dalam peperangan begitu berpikirnya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya bukan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan, the Lord of Hosts. Tuhan bala panglima tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Apa yang terjadi di sini? Yosua sebelum dia memenangkan pertempuran menaklukkan kota Yeriko itu, dia encounter God. Dia bertemu dengan Tuhan sebagai panglima perangnya dia. Church, kalau engkau ingin hidup dalam kemenangan, if you want to win the battle, kalau engkau ingin memenangkan pertempuran, pastikan, saudaraku, engkau berjumpa dengan dia sebagaimana Yosua bertemu dengan dia. Pastikan engkau mengenal Tuhanmu sebagai panglima bala tentaramu, sebagai panglima perangmu. Amin, saudaraku, dia panglima perang kita. Itu sebabnya the key to battle is this. Knowing, ini yang pertama. Knowing who God is. Mengenal siapa Tuhanmu. Bukan cuma tahu, tapi mengenal dia karena engkau bertemu dengannya. Mengenal dia karena engkau mengalaminya dia. Bertemu dengan dia, mengenal dia karena encounter dengan dia. Sebagaimana Yosua encounter God. Sebagaimana Yosua ketemu dengan Tuhan sebagai panglima perang. Baru dari situ strategi Tuhan kasih. Strategi Tuhan kasih bagaimana menaklukkan Yeriko. Amin.